Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, I'm Miftah Rizky from 10 Science 1. Here, I would like to share to you all about a little bit tips as well a basic concept of logarithmic in mathematics. So, what is logarithmic? Or in bahasa we call logaritma. Jadi logaritma itu adalah kebalikan dari eksponen. Di sini aku bakal cerita tentang basic konsep atau konsep dasar dari logaritma itu sendiri, biar kalian lebih paham gitu tentang apa sih itu logaritma, kayak mana sih cara nentuin logaritma. Jadi secara umum gitu, konsep dasar dari logaritma adalah A log B sama dengan C, yang mana A adalah basis, B adalah numerus, dan C adalah pangkat atau eksponen. Cara nyari nilai C, kita di sini kan nyari nilai C nih. Misal A log B sama dengan C. Jadi maksudnya ini adalah A pangkat berapa sih biar hasilnya adalah B. Nah, nanti hasil dari pangkatnya A ini adalah C. Duh, gimana nih? Nah, jadi misal gini, aku ngasih soal tentang 2 log 8 sama dengan titik-titik. Jadi kita di sini nyari nih, kita kan mau nyari nilai titik-titiknya. Nah, caranya itu 2 pangkat berapa sih biar jadi 8? 2, 4, 8, 3 dong. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi nilai titik-titiknya adalah 3. 2 log 8 sama dengan 3. Kita cari ke soal lain. 3 log 27 sama dengan titik-titik. 3 pangkat berapa sih biar jadi 27? 3 pangkat 3 sama dengan 27. Jadi di sini cara nyarinya yaitu A pangkat berapa biar jadi B. Jadi nanti si pangkatnya itu adalah nilainya si C. Paham ya? Nah, oke, sekarang untuk ngecek nih, apa kalian udah paham apa belum ya? 2 log 64 sama dengan titik-titik. Cara nyarinya kayak tadi. 2 pangkat berapa biar jadi 64? 2, 4, 8, 16, 32, 64. Hasilnya 6. Jadi 2 log 64 sama dengan 6. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Jadi di sini kita mencari si pangkatnya. Oke, after we got the point about a little bit concept of logaritma, cara nyari nilai logaritma di dasar-dasarnya dulu. Sekarang kita mau pindah yang namanya ke sifat-sifat logaritma itu sendiri. Jadi sifat-sifat logaritma itu sendiri yang pertama yaitu A log B kali C sama dengan A log B plus A log C. Yang kedua, A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C. Yang ketiga, A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Yang keempat, A log B sama dengan N log B per N log A. Yang kelima, A log B sama dengan 1 per B log A. Yang keenam, A log B kali B log C sama dengan A log C. Yang ketujuh, A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B. Yang kedelapan, A pangkat N log B pangkat N sama dengan A log B. Yang kesembilan, A pangkat A log B sama dengan B. Dan yang terakhir, A log B per C sama dengan min A log C per B. Nah, setelah kita tahu nih tentang sifat-sifat logaritma tadi, mungkin sebagian kita atau sebagian besar dari kita bingung nih, kok banyak banget sih sifat-sifat dari logaritma? Apakah harus dihafal semua? Apa mungkin kita bisa nginget semua sifat-sifat dari logaritma ini? Nah, jadi aku punya tips nih buat kalian, biar bukan menghafal sih, dalam artian biar ingat selalu terhadap sifat-sifat logaritma ini. Apa sih itu tipsnya? Yaitu tipsnya adalah kalian harus tahu yang namanya asal mula dari terbentuknya suatu sifat dari logaritma itu sendiri. Oke, sekarang aku mau ambil nih salah satu sifat dari logaritma itu sendiri. Kita ambil contoh biar kita bisa mengingatnya. Kita ambil dari sifat A log B plus A log C sama dengan A log B kali C. Dari mana sih dapatnya sifat ini? Oke, kita permisalin nih. A log B sama dengan M.
A log C sama dengan N. Yang berarti A log B sama dengan M. Kalau kita jadiin ke eksponen, nilainya bakal jadi A pangkat M sama dengan B. Nah, untuk A log C sama dengan N, kalau kita jadiin ke eksponen, dia akan berubah jadi A pangkat N sama dengan C. Nah, yang berarti misal kita taruh B kali C, maka dia akan sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Oke, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama aja kayak A pangkat M ditambah N. Nah, setelah itu kita jadi ini ke logaritma. Jadi hasilnya adalah A log B kali C sama dengan M plus N. Yang mana M tadi adalah A log B dan N tadi adalah A log C. Kita substitusiin nih ke persamaan tadi, sehingga dia akan menjadi A log B kali C sama dengan A log B plus A log C. Dan ternyata benar, dari ini kita bisa lihat bahwa A log B kali C sama dengan A log B plus A log C. Jadi guys, ini adalah salah satu tips dari asal mula terbentuknya sifat logaritma, dan ini cuma salah satu sifat aja ya. Jadi nanti kalian tinggal cari nih dari 1 sampai 10. Kalian cari asal mula dari terbentuknya sifat-sifat itu gimana sih. Jadi aku percaya misal kalian udah tahu tentang asal mula dari gimana sih terbentuk, kayak mana sih kebentuknya sifat-sifat itu, kalian bakal selalu ngingat nih tentang sifat-sifat itu di pikiran kalian. Oke, untuk make sure kalian udah ngerti apa belum, it's better for us to see the example. Let's check this out. Nah, di sini jika 3 log 5 sama dengan A, bentuk logaritma 4 log 3 per 2 log 25 dalam A adalah titik-titik. Jadi di soal ini kita ditanya bagaimana kita membuat ini jadi bentuknya A. Coba kita lihat sebenarnya kira-kira apa ya bayangan atau gimana sih 3 sama 5 di sini, ada 3, ada 25. Yang mana 25 itu nanti akan jadi 5 pangkat 2, ya kan? Berarti kita harus satukan 3 sama 25 ini supaya dapat A-nya. Tapi ini masih bentuk pecahan, berarti kita lihat dulu di sini supaya nanti kita bisa menggunakan fungsi ini. Jadi di sini naik ke atas karena ininya sama 4 sama 2 bisa ya. Berarti kita coba nih 4 log 3 per 2 log 25 akan, ini kan 2 pangkat 2 log 3 per 2 log 25. Nah, dari persamaan ini berarti kita bagi gini, A pangkat M log B pangkat N itu sama aja kayak N per M kali A log B. Sehingga menjadi setengah kali 2 log 3 per 2 log 25. Setengah yang di depan ini bisa ditaruh nih keluar. Jadinya setengah dikali 2 log 3 per 2 log 5. 2 log 25. Nah, lihat ini. Bisa dibuat dengan sifat kayak gini. N log A per N log B itu sama dengan B log A. Bentuknya kayak gini. Dengan itu adalah 2, berarti bisa kita ubah kayak persamaan tadi. Sehingga menjadi setengah kali 25 log 3. Jadi ada kalimatnya, berarti 25 itu adalah 5 pangkat 2 kan? Jadi kita ubah lagi menjadi setengah kali 5 pangkat 2 log 3 pangkat 1. Sama kayak gini berarti kita ubah setengah dikali 1 per 2 dikali 5 log 3. 5 log 3 itu bisa kita ubah kan biar dia jadi 3 log 5, biar kita bisa ngambil si nilai A nya, sehingga kita bisa gunakan sifat-sifat A log B itu sama dengan 1 per B log A. Berarti ini sama aja kayak kan setengah kali setengah itu sama dengan 1 per 4, ya 1 per 4 dikali dengan 1 per 3 log 5. 3 log 5 tadi adalah A, berarti 1 per 4 kali 1 per A
sama dengan 1/4A. Jadi ini adalah bentuk logaritma dalam bentuk A-nya. Nah, dari konsep dasar tadi, sifat-sifat, terus juga aku udah ngasih tips tentang kayak mana nginget setiap sifat-sifat logaritma tadi, dan and also I already give you a little example about a logarithmic. I hope guys, by this video, it can make you more understand about the basic concept of logaritma itself. Dan juga ini akan mempermudah kamu untuk lebih lanjut lagi ke materi yang lebih tinggi lagi di logaritma ini. Dan aku harap video ini bermanfaat untuk kalian guys. And I'm really sorry if I have some mistakes. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.